Pemirsa, sebuah bangunan kuno dengan 2 lantai nampak masih kokoh berdiri di Kompleks Ampel, tepatnya di Jalan Kalimas Udik, Surabaya. Di sejumlah bagian terlihat usang, namun kini mulai dirawat. Di mana bangunan itu adalah Langgar Gipo yang sudah berdiri ratusan tahun lalu. Di tempat ini menjadi tonggak sejarah pergerakan ulama NU, termasuk sejarah Ketua Umum Pengurus Besar NU saat itu. Sampai saat ini belum ada yang memastikan sejak kapan Langgar Gipo dibangun oleh keluarga Sagipodin. Ada yang menyebut tahun 1700-an, ada juga sumber yang menjelaskan langgar tersebut dibangun tahun 1834. Sejauh ini belum ditemukan prasasti yang berisi angka tahun berdirinya langgar tersebut. Langgar Gipo menyimpan arsitektur cukup tinggi, itu bisa dilihat dari bentuk jendela dan pintu. Di beberapa kayu ada tulisannya. Dari informasi tersebut, Langgar Gipo tercatat dibangun pada 1830. Ada pula catatan di kayu lainnya yang memuat angka 1629. Jika merujuk angka terakhir berarti usianya lebih dari 300 tahun. Di bagian belakang langgar terdapat bunker sebagai tempat persembunyian bagi para pejuang. Diameternya berkisar sekitar 1,5 meter kali 1 meter. Sejarah NU di langgar ini berkaitan dengan jejak Kiai Hasan Gipo. Ulama tersebut merupakan ketua Tanfidziyah NU. Dari tempat itu pula muncul nama besar lainnya seperti Kiai Haji Mas Mansur. Konon Langgar Gipo sering dijadikan sebagai tempat pertemuan para tokoh nasional seperti Hos Cokro Aminoto dan Insinyur Soekarno bersama tokoh NU. Sebenarnya untuk masalah siapa yang menjadi tokoh sentral di Langgar Gipo ini kan tidak ada, karena memang secara pada waktu itu kalau ngomong tokoh sentral ya jelas di situ ada Hasan Gipo dan Kiai Haji Mas Mansur. Tapi sebenarnya keluarga dari klan, saya ngomong klan aja itu, klan dari keturunan Mbak Rahmat ini ada klan dari Abdullah Mansur, Kiai Akbar, Kiai Santri itu juga keluarga Kiai Kamal waktu itu. Di situ muncul ada yang bernama Alwi bin Abdul Aziz, Ridwan Abdullah, Kiai Ahmad Marzuki waktu itu, kemudian beralih ke putranya yang bernama Kiai Haji Mas Mansur itu, terus Kiai Hasan Gipo, ada Umar Gipo, semua ada di sini. Nah, kemudian mereka itu di Langgar ini sebelum ngomong Nahdlatul Ulama, sebelum ada Tasfirul Afkar, sebelum ada Ujar, itu kan tokoh-tokoh ini juga. Keberadaan langgar ini juga sebagai asrama haji pertama di Surabaya pada tahun 1834 Masehi. Jamaah haji pertama dari Surabaya diberangkatkan dan singgah dari Langgar Gipo lewat jalur Sungai Kalimas. Saat ini Langgar Gipo sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Perbaikan bagian yang rusak dilakukan bertahap, misalnya kayu-kayu penopang atap yang sebagian sudah keropos. Keunikan lain langgar ini juga memiliki tangga-tangga bangunan. Kondisi tangga kayu masih utuh, bahkan tak ada sedikit pun yang keropos. Tangga-tangga itu dirancang rapi dan artistik. Terima kasih. Saya selaku Ketua Takmir Langgar Gipo. Dahulu awalnya langgar ini memang mangkrak beberapa tahun yang lalu, sehingga kami dan teman-teman Laskar Macan Aji Surabaya itu ada keinginan untuk murid-murid di Langgar Gipo ini. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semuanya, langgar ini dibangun atas kerja bakti awalnya, atas kerja bakti. Kemudian kita menembusi Pemkot, sehingga Pemkot sendiri tertarik akan histori langgar ini, sehingga mereka ada keinginan untuk menjadikan cagar budaya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pembangunan tahap pertama, tinggal nunggu tahap kedua. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita rangkum selama ini, selain kalau habis maghrib itu hataman Quran, kalau hari Rebu awal bulan itu ada Rotul Haddad, ada Maulid, terus pengobatan alternatif. Untuk hari Senin, Ba'da Isya itu malam Selasa itu ada kajian Sirah Wali. Dwi Prasetyo, AMTV melaporkan.